What's up guys, kembali lagi ke channel gua Ray Absolot, dimana seperti biasa kita akan ngobrol-ngobrol tentang olahraga. Dan hari ini gue bakal ngomongin tentang the NBA Finals khususnya antara the New York Knicks sama San Antonio Spurs. Dimana ini match up yang paling ditunggu-tunggu karena New York Knicks adalah tim paling hot di playoff dan San Antonio Spurs punya Wemby dan abis ngalahin Thunder series 4-3. Oke, sebelum kita lanjut ke videonya, gue pengen minta tolong untuk like, share, dan subscribe videonya dan juga channel gue. Ini bakal ngebantu gue banget untuk ngembangin channel gue ke depannya, oke? Oke, lanjut aja langsung ke videonya. San Antonio Spurs lawan New York Knicks. Pertama-tama, congratulations. San Antonio Spurs kemarin menang lawan OKC dengan skor 111-103, di mana SGA udah nge-carry OKC, cuman masalahnya ada di pemain-pemain lainnya, khususnya Chet Holmgren. Jujur, Chet Holmgren gimana ya? Kayak setelah di posterize sama Wemby, dia langsung kayak takut ngapa-ngapain gitu. Bahkan dia he only puts up 2 shots dari berapa menit main, 30 menitan main kayaknya, dan 1/2 dia cuma ngepoint 4 dan 2-nya dari free throw. Beneran Hall of Shame performance dari Chet Holmgren, seorang second round pick dan seorang yang dikatain rivalnya Victor Wembanyama. Itu game yang jelek banget. Nah, untuk Spursnya sendiri, Julian Champagnie per game, magnet ball 6/10 dari 3 point tuh gila. Habis itu Wemby kayak biasa lah ya, dia 22 poin. Cuman di quarter keempat mungkin gara-gara foul trouble jadi nggak terlalu bebas dia mainnya. Dan Keldon Johnson Sixth Man of the Year, what a game by him by the way. Dan juga Luke Kornet with the chase down block just like LeBron James in 2016. Itu gila. Jujur kalau si Luke Kornet nggak ngeblok si Hartenstein ya, dia kalau nggak ngeblok Hartenstein di quarter keempat itu kayaknya oke sih bakal comeback dan Spurs nggak bakal lanjut ke NBA Finals. Oke, mungkin itu aja dari Spurs. Oke, gue bakal lanjut ke New York Knicks. Wow, what a playoff by the way. Playoff ranking mereka nomor 1 di offensive rating, nomor 1 di defensive rating, nomor 1 di 3 point percentage, dan nomor 1 di net ratingnya. Itu berarti defense sama offense-nya nomor 1 yang paling bagus, dan beda sama yang kedua yaitu Spurs itu beda 10, itu jauh banget bedanya. Dan gue pengen ngobrolin satu pemain, Jalen Brunson. Jalen Brunson has been an absolutely amazing player this playoff. Mungkin di conference finals kemarin lawan Cavs, ya dia jujur 3 point dia 4/22 itu lowest of low banget ya, 18% dari 3 point. Untuk seorang Jalen Brunson itu jelek banget, tapi the team get it done. Knicks nge-sweep Cavaliers itu achievement juga, apalagi di conference finals. Walaupun sebenarnya Cavs untuk caliber tim conference finals ya, kata gue itu gak deserve ya, yang lebih deserve Pistons. Cuman ya yang menang Cavs, ya udah yang menang Cavs, jadi yang main di conference final Cavs. Cuman New York Knicks, Jalen Brunson, Karl Anthony Towns, Mikal Bridges, dan juga beberapa role player kayak Josh Hart dan OG Anunoby itu di playoff ini benar perform banget. Brunson sendiri playoff leader atau top 3 dia top 3 di playoff point, 26,9 poin per game. Gila banget, cuma kalah sama Kate Cunningham sama Shai Gilgeous-Alexander. Dan untuk match up Spurs lawan Knicks-nya sendiri, jujur ini bakal susah buat Knicks. Kenapa? Karena mereka bakal kehilangan orang yang bakal bisa nge-stop Wembanyama, yaitu Mitchell Robinson. Kemarin seinget gua dia di cedera, dia patah jari kelingkingnya, dan dia kalau gua ada liat ESPN itu statusnya day to day, jadi mungkin aja dia nggak bakal bisa main di series ini. Cuma nggak tahu, mungkin aja bisa main, cuman apakah bakal impactful kita harus lihat juga gamenya dulu. Selain itu, Knicks star powernya ada Jalen Brunson sama Karl Anthony Towns. Gue manggilnya Cat aja. Soalnya Karl Anthony Towns agak susah. Cat sama Jalen Brunson. Khususnya Jalen Brunson di playoff ini udah MVP lah kalau kata gue. Dia dari first round lawan Atlanta Hawks, habis second round lawan Philadelphia, itu beneran nge-carry Knicks dari offensive. Dan kayak gimana ya, bagi gue Jalen Brunson is like the best point guard in the game right now, maybe just below Shai. Tapi untuk yang di final sini itu Jalen Brunson yang paling bagus. Terus kata gue tadi, masalahnya untuk Knicks adalah gimana mereka bisa nge-stop Wembanyama. Dan mereka baru kehilangan Mitchell Robinson, center mereka yang mungkin bisa nge-stop Wembanyama. Cuman masalahnya dia cedera. Dan kalau kata gue, Knicks harus bisa nge-foul trouble Wemby. Sama kayak oke sih di game 7 kemarin. Cuman masalahnya siapa yang mau berani bakal nge-foul trouble? Ya Knicks punya pemain yang all around lebih better, yang punya starting all around lebih better, dan punya experience yang lebih banyak, apalagi udah masuk conference finals juga tahun lalu.
udah masuk di playoff run, sementara ini baru musim pertamanya Spurs di era Wemby masuk playoff dan memang langsung masuk final ya. Cuman secara experience gue bakal lebih ngunggulin New York Knicks. Cuman itu masalahnya tadi, bagaimana mereka nge-stop Wembanyama. Itu kita harus lihat dulu beberapa game di seriesnya dulu, baru bisa ngelihat gimana Knicks bakal bisa nge-stop Wembanyama. Spurs untuk playoff pertama mereka di era Wemby, what a run. Menang lawan Blazers comfortably. Habis itu agak susah lawan Timberwolves, cuman Timberwolves lagi banyak cedera dan Anthony Edwards juga lagi cedera, jadi bisa dimenangin 4-2. Dan mungkin memang yang paling susah lawan OKC, karena OKC the best team in the NBA right now, tapi sama Wemby dan kawan-kawan di dispatch secara gampang, di dispatch dalam 7 game. Ini kelihatan banget kalau seriesnya emotionally it's tough on the Spurs player. Like di akhir game 7 kemarin, gue ngeliat si Wemby nyampe nangis gara-gara menang lawan OKC, dan itu nunjukin kalau memang susah banget gitu lawan OKC. Kayak OKC sebelum series lawan Spurs ini rekornya 8-0. Round pertama nge-sweep Suns, round kedua nge-sweep Lakers. Cuman mereka harus kalah lawan Spurs di conference finals ini. But selain Wembanyama, Spurs chemistry-nya bagus banget. Di luar Wembanyama yang memang anomali, outlier, gila. Lu harus ngeliat highlight dia di lawan OKC kemarin. Itu orang setinggi dia, orang sejangkung dia itu nge-shoot dari range-nya Stephen Curry itu gila banget. Dan di luar itu timnya Spurs memang chemistry-nya bagus banget, like Stephen Castle, Devin Vassell, Dylan Harper. Dan off the bench, kalau Wemby lagi di bench juga ada Luke Kornet, dan ada Six Man of the Year juga Spurs, yaitu Keldon Johnson. Dan menurut gue Spurs yang bakal menang. Cuman kita harus lihat dulu seriesnya bakal gimana. Cuman kalau sekilas gue bakal lebih favoritin Spurs. Walaupun dalam regular season Knicks punya rekor yang positif lawan Spurs. Desember kemarin New York Knicks menang NBA Cup, seingat gue, yes, NBA Cup lawan Spurs juga, dan Jalen Brunson dan OG Anunoby 28 poin dan 25 poin respectively. Itu lumayan beda jauh poinnya, 9 poin sih. Dan Spurs Wemby lagi nggak perform gila, walaupun game sebelumnya habis menang lawan OKC seingat gue juga ya. Cuman di NBA Cup ini yang menang adalah New York Knicks. Terus di game regular season lainnya Spurs menang sekali, itu 134-132. Itu dimana Julian Champagnie Magnet Ball ada lagi 10 apa 11 3 gitu, 36 poin, itu 3 semua, itu gila banget. Udah gitu di Maret kemarin New York ngeblow out Spurs 114-89. Itu seinget gue ya, Spurs lagi rekornya lagi bagus, kayak 10 wins in a row gitu. Cuman itu di blow out sama New York, dan mungkin ini bisa jadi salah satu game yang merefleksikan apa yang bakal terjadi di finals nanti. New York Knicks baru panas memang ya, baru panas di akhir musim ini, dimana kayak everything click, dan kelihatan di playoff ini mereka secara statistik tim yang paling bagus, bahkan di atas OKC dan Spurs. Dan itu bisa jadi poin tambahan untuk ya mungkin confidence mereka lagi all time pasti. Cuman masalahnya apakah mereka bisa nge-stop Wembanyama, itu aja. Dan kalau dari gua, kalau my prediction for this game it's gonna be Spurs in 6. Kalau kata gue Spurs in 6, dan karena Spurs juga punya home court advantage, jadi lebih untung di Spurs juga menurut gue. NBA Finals ini milik Spurs, cuman kita nggak tahu Jalen Brunson bakal segila apa, karena waktu itu gue masih ingat banget Jalen Brunson lawan Spurs, dia pernah 61 poin dan plus minusnya 20. Wow, itu Jalen Brunson benar salah satu player yang memang bisa ngangkat sebuah tim gitu. Gue udah ngeliat dia dari masa-masa Mavs sama Luka, itu kelihatan banget dia bisa nge-carry burden dari sebuah tim gitu. Dan mungkin di finals ini dia bisa lagi, cuman nggak tahu dengan pemain lainnya. Tapi yang pasti gue bakal megang Spurs sih, karena kalau kata gue memang lagi tahunnya aja sih. Cuman kalau Knicks menang gue nggak bakal kaget juga, karena Knicks memang the best team in this playoff. Oke, mungkin segitu aja sih gue hari ini yapping tentang finals NBA ini gue cuma overview, dan gue cuma ngomong apa yang gue pengen ngomongin. Kayak ya ngelihat Spurs sama Knicks, gue lebih bakal untungin Spurs. Kayak apa ya, gue kayak pengen banget gitu ngelihat Wembanyama juara. Cuman
at the other side pengen juga kayak star kayak Jalen Brunson ya, dimana dia humble star banget ya. Dia bahkan kemarin tuh seinget gue nge-take pay cut untuk bisa dapat kontrak yang lebih panjang di Knicks, dan itu it's a humble superstar thing bro. Dan itu jarang-jarang banget di NBA. Biasanya superstarnya full of ego. Jadi Jalen Brunson ethical superstar. Jadi gue pengen banget lihat Jalen Brunson sukses. Cuman tahun ini gue yakin bakal Spurs yang bakal menang. Oke. Mungkin itu aja. Terima kasih udah dengerin gue yapping tentang NBA Finals. And see you in the next video. Bye.